Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3381. Ketika beberapa orang keluar dari komando Hamid bersama-sama, Ajudan Hamid juga membawa ZNN, yang diikat menjadi 5 bagian, keluar dari bunker. Suatu hari ada perang, Hamid takut orang ini akan menyebabkan kekacauan atau memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, jadi dia memerintahkan orang untuk mengikatnya. Juga karena perang, pencarian untuk dikunci di bunker yang gelap, belum melihat matahari selama beberapa hari. Seluruh orang tampak sangat acak-acakan, pucat, tidak berdarah. Pada saat ini, di luar hanya satu putaran matahari terbenam, sinar matahari keemasan menyebar di ZNN, sehingga dia merasa seperti terlahir kembali. Di bawah rangsangan cahaya, dia tidak melihat Charlie, tetapi menghadapi matahari terbenam, merasakan kehangatan matahari menyinari tubuhnya, hatinya penuh emosi. Di masa lalu, dia tidak pernah bermimpi bahwa sebagai putra keluarga Su yang kaya, suatu hari dia akan direduksi ke titik di mana bahkan melihat matahari terasa sangat mewah. Dia tidak menunggu beberapa detik untuk menikmati dirinya sendiri. Ajudan di belakangnya mendesak, bergerak lebih cepat. Tuan Wade masih menunggu. Begitu dia mendengar kata Tuan Wade, jantung ZNN panik, dan setelah menoleh, matanya menyesuaikan diri selama beberapa detik sebelum dia melihat Charlie yang tersenyum tidak jauh darinya. Melihat Charlie dengan senyum di wajahnya, bermandikan sinar matahari keemasan, ZNN tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, berpikir, anak ini terlihat tampan, dengan senyum di wajahnya terlihat lebih tidak berbahaya, tetapi siapa yang mengira cucu ini bisa melakukannya? Hal-hal kacau seperti itu. Melemparkanku ke tempat menyebalkan ini untuk menderita begitu banyak. Dari titik ini saja, anak ini tidak sebaik orang tuanya Changing. Changing saat itu tidak seburuk dia. Sambil bergumam di dalam hatinya, ZNN sudah dibawa ke Charlie oleh ajudan. Charlie menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Su, bagaimana perasaanmu kali ini? ZNN menangis dan berkata, Charlie, biarkan aku kembali. Tempat ini berkelahi setiap hari, itu benar-benar tak tertahankan Bahkan jika Anda melemparkan saya ke Gunung Changbai, itu lebih aman daripada berada di sini. Charlie melambaikan tangannya, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Hamid sudah siap untuk berdamai dengan pasukan pemerintah, dan ketika Anda kembali setelah festival Qingming, tidak akan ada lagi perang di sini. Setelah mendengar ini, ZNN tidak tahu harus senang atau sedih. Charlie melihat waktu dan berkata, ayo Pak Su, sudah larut malam di pedesaan, ayo cepat pergi. Kita bisa mencapai Aurous Hill di pagi hari. ZNN bertanya, bisakah saya bertemu dengan Xiu dan Si Fei di Aurous Hill? Charlie melambaikan tangannya, putramu bersujud sampai ke kuil Dazhao agar ayahmu menebus dosa mereka. Putrimu sibuk bekerja baru-baru ini, seharusnya tidak punya waktu untuk melihatmu, tetapi jika kamu benar-benar merindukan kerabatmu, aku dapat mengatur untuk sementara waktu agar kamu bertemu dengan saudara laki-lakimu. Kalian berdua dapat berkumpul setelah tiba. Ketika ZNN mendengar ini, dia bertanya, tercengang, begitu saja, saudaraku? Maksudmu? Shoude. Shoude telah lama menghilang. ZNN tahu Shoude pasti ada di tangan Charlie, hanya saja dia tidak tahu di mana dia menyembunyikannya. Begitu dia mendengar Charlie mengatakan bahwa dia harus pergi ke Aurous Hill untuk bersatu kembali dengan saudaranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah dia? Dia telah berada di Aurous Hill selama ini? Benar. Charlie dengan ringan berkata, temanku memiliki peternakan anjing di Aurous Hill. Tempat itu tidak hanya memelihara beberapa anjing petarung, tetapi juga kadang-kadang memelihara beberapa orang. ZNN mau tidak mau mengecilkan lehernya dan berkata dalam hatinya, sebuah peternakan anjing kadang-kadang membesarkan beberapa orang, apakah ini omong kosong manusia? Selain itu, Anda membiarkan saya pergi untuk bertemu dengannya, apakah Anda ingin melemparkan saya ke peternakan anjing juga? Aku sudah sangat menderita di lubang neraka ini, sulit untuk kembali melakukan perjalanan, dan itu hanya pekerjaan seminggu, tidak bisakah kamu membiarkan aku makan lebih baik dan hidup lebih baik? Namun, meskipun dia memiliki banyak keluhan di dalam saat ini. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia tahu betul bahwa dia tidak punya inisiatif di depan Charlie. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan kesal, semuanya ada di tangan Tuan Wade. Bab 3382. Charlie mengangguk, ayo pergi, kita masih harus mengejar pesawat ke Beirut.
Charlie membawa Walter dan ZNN dengan helikopter Said, lalu dia melambaikan tangan kepada Hamid dan Said, dan helikopter itu dengan cepat lepas landas dan bergegas ke Beirut, ibu kota Lebanon. Pada saat ini, anak buah Zongquan, Chester, sudah menunggu dengan cemas di Beirut. Dia tahu bahwa perjalanan Charlie ke markas Hamid pasti sangat berbahaya, dan Hamid serta pasukan pemerintah berada di jalan buntu. Puluhan ribu orang mengepung markasnya, dan sekarang dunia luar belum menerima berita apapun tentang pembicaraan damai antara kedua belah pihak, jadi dia takut Charlie bisa masuk dan tidak keluar. Setelah pesawat lepas landas, Charlie meneleponnya dan menyuruhnya untuk bergegas dan mengatur agar awak Concorde siap lepas landas dan segera lepas landas dalam 1 jam. Chester terkejut dan bertanya, "Muda. Tuan, Anda keluar dari Hamid?" "Benar." Charlie berkata ringan, "Aku akan tiba di Bandara Beirut dalam waktu sekitar 50 menit, ambil pesawat dan bersiaplah untuk lepas landas tanpa penundaan." Chester Han tanpa sadar bertanya, "Tuan muda. Anda. Bagaimana Anda bisa keluar?" Charlie berkata ringan, "Kamu tidak perlu bertanya banyak tentang ini, tidak akan lama bagimu untuk mengetahuinya." "Oke," Chester sibuk berkata, "kalau begitu aku akan pergi ke bandara dan menunggumu." Chester segera pergi ke bandara dan mengatur agar pesawat siap lepas landas, dan tak lama kemudian, Charlie tiba di bandara dengan helikopter tanpa masalah. Chester tidak pernah bermimpi bahwa Charlie sedang terbang dengan helikopter pemerintah, dan ketika dia melihat dia dan ZNN, dia tidak bisa tidak tercengang. Dia benar-benar tidak bisa mengerti, tuan muda keluarganya ini, pada akhirnya, kekuatan sihir macam apa yang bisa dia gunakan untuk mengeluarkan ZNN utuh dari ribuan orang bermusuhan yang mengelilinginya. Dan bersama Charlie, ada seorang pria paruh baya, hanya Chester yang tidak mengenal Walter, jadi dia tidak tahu identitasnya. Chester ingin sekali menanyakan apa yang sedang terjadi, tetapi Charlie tampaknya sangat terburu-buru dan baru saja turun dari helikopter, hanya mengatakan kepada Chester bahwa dia telah bekerja keras, dan kemudian membawa kedua orang itu ke Concorde. Segera setelah itu, dia mendesak para kru untuk bergegas dan lepas landas untuk kembali ke Cina sesegera mungkin. Ketika Concorde lepas landas dari Bandara Beirut, Joseph, yang berada jauh di East Cliff, cemas akan kehilangan koneksi Walter. Dia tahu bahwa Walter akan berunding dengan Hamid hari ini bersama dengan perwakilan tentara pemerintah, dan dia tidak ingin kedua pihak berjabat tangan dan berdamai, jadi dia meminta Walter, apapun yang terjadi, untuk menunda beberapa waktu lagi. Sampai dia mengurus keluarga Wade, dan kemudian dia secara pribadi akan pergi ke Timur Tengah dan menyelesaikan Hamid. Dia tidak mendapatkan laporan Walter, yang membuatnya sedikit banyak cemas. Jadi dia meminta anak buahnya Harmen untuk mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi tidak dapat menghubunginya. Yang aneh adalah tidak ada anggota senior dan menengah lainnya dari front Cataclysmic yang bisa dihubungi. Harmen khawatir ada yang tidak beres, tetapi Joseph merasa bahwa bahkan jika ada yang tidak beres, 15,000 orang tidak mungkin salah. Lagi pula, 15,000 orang ini adalah elit dari front bencana, bagaimana sekelompok orang jahat di sisi lain bisa mengancam mereka? Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk percaya bahwa harus ada kegagalan komunikasi di Timur Tengah. Namun, setelah menunggu 2 hingga 3 jam lagi, masih belum ada berita yang membuatnya merasa semakin aneh. Jadi, dia segera memanggil Harmen dan berkata dengan suara dingin, "Harmen, kamu harus segera mengerahkan beberapa orang dari Yerusalem untuk pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi." Mengatakan itu, dia berkata dengan suara tegas, "Tidak peduli apa yang terjadi, Walter harus bertanggung jawab atas kehilangan kontak untuk waktu yang lama." Harmen hendak berbicara, ketika tiba-tiba seseorang bergegas masuk dengan panik dan berkata dengan gugup, "Panglima tertinggi, sesuatu yang besar telah terjadi di Suriah." Bab 3383. Melihat bawahannya datang untuk melapor dengan cara yang gugup dan panik, Joseph segera bertanya, "Ada apa ribut-ribut?" Bawahan itu hampir berteriak dan berkata dengan keras, "Panglima tertinggi, baru saja, tentara pemerintah mengumumkan berita besar kepada dunia, 15,000 tentara kami dari front Cataclysmic semuanya ditangkap karena membahayakan keamanan nasional." Pikiran pertama Joseph adalah bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin pasukan elit yang begitu kuat,
dengan Raja Serigala bermata hijau Walter duduk di kota, ditangkap oleh pasukan pemerintah yang tidak memiliki senjata dan peluru? Siapa yang pernah mendengar tentang puluhan ribu petani yang menahan 15,000 tentara reguler? Bukankah ini lelucon besar? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, hari ini adalah 1 April, hari April Mop, kamu tidak di sini untuk menggodaku, kan? Bawahan itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan acuh tak acuh, beraninya aku membuat lelucon seperti itu, Tuan. Pihak lain bahkan telah merilis video, semua 15,000 orang kami ditangkap dan tidak ada yang lolos. Joseph merasa seperti badai petir. Dia merasa seperti mengalami mimpi buruk sebagai seorang anak dan tidak sabar untuk bangun dan mengakhiri mimpinya. Dia tanpa sadar berdiri, mengabaikan rasa pusing yang hebat, dan bertanya, apa yang kamu katakan? 15.000 elit, semuanya ditangkap oleh geng tentara kelas 3 ini? Bawahan itu mengangguk malu-malu dan berbisik, ya. Ya. Panglima tertinggi. Joseph hampir pingsan, mengepalkan tinjunya dan mengutuk. Kuku, bahkan jika itu adalah 15,000 babi atau 15,000 keledai, di hutan belantara berbukit di Timur Tengah, geng mereka tidak dapat menangkap mereka semua begitu cepat, kan? Panglima tertinggi. Kata bawahan gugup, 15,000 tentara kami tidak hanya ditangkap, banyak perwira juga menyerahkan semua perencanaan strategis kami. Pihak lain sekarang juga telah merilis semua bukti, transkrip, rekaman video. Rekaman video, termasuk Raja Serigala bermata hijau itu sendiri mengakui, sekarang informasi ini telah memicu reaksi internasional yang besar, banyak negara mengutuk kita. Mengatakan itu, dia menyerahkan komputer tablet, membuka salah satu video dan berkata, Panglima tertinggi, video Raja Serigala bermata hijau ini mengakui kesalahannya telah menyebabkan dampak besar di extranet. Joseph menahan amarahnya dan mengklik play. Dalam video tersebut, Walter duduk di kursi interogasi dan menceritakan semua informasi rahasia dari Cataclysmic Front tentang Suriah kata demi kata. Melihat bahwa Walter benar-benar mengkhianati organisasi, Joseph meraih telepon satelit di atas meja dan dengan kasar memecahkannya di tangannya dan menghancurkannya, meraung marah. Walter, sebagai salah satu dari 4 komandan pertempuran Front Cataclysmic, ditangkap, apakah dia seorang seniman bela diri bintang 6? Dia bahkan mempublikasikan niat strategis kita setelah ditangkap, tidakkah dia tahu bahwa ini telah melanggar hukuman mati dari Front Bencanaku? Harman juga bingung dan berkata, Panglima tertinggi, dari apa yang saya ketahui tentang Raja Serigala bermata hijau, dia tidak akan pernah mengkhianati Front Bencana, apakah ada agenda tersembunyi di sini? Bab 3384. Agenda tersembunyi. Joseph mengutuk dengan marah, apakah kamu tidak melihat video tadi? Dia memberitahu pihak lain, dan sekarang mereka memberitahu dunia, organisasi kita akan segera berada dalam situasi di mana semua orang berteriak. Di masa depan, siapa lagi yang akan bekerja sama dengan kita di Timur Tengah? Mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup, dan 15,000 orang yang ditangkap ini hanyalah kerugian besar bagi kami. Selain itu, jika pihak lain ingin menghukum semua 15.000 orang, kita harus membayar kompensasi kepada keluarga mereka berdasarkan lamanya hukuman orang-orang ini. Anda harus tahu bahwa negara manapun di dunia telah menetapkan kejahatan terhadap keamanan nasional sebagai yang paling mengerikan dan signifikan. Semuanya, dengan hukuman mati tertinggi dan hukuman terendah 10 tahun atau lebih. Jika ini benar-benar terjadi, maka kita harus mengeluarkan miliaran atau bahkan puluhan miliar dolar hanya untuk kompensasi. Harman tidak bisa tidak menjadi sedikit khawatir, dan dia juga tahu bahwa meskipun organisasi tentara bayaran seperti Front Cataclysmic tampaknya sangat kuat, tetapi sebenarnya sebagian besar sifat kuat itu berasal dari kekuatan uang. Sekarang ada hal yang begitu besar, jika Front Cataclysmic tidak mengeluarkan uang untuk memperbaiki keadaan, maka 30,000 hingga 40,000 tentara bayaran yang tersisa, masing-masing dari mereka akan menghindari Front Cataclysmic. Lagi pula, untuk tentara bayaran ini, tidak ada kesetiaan kepada korps tentara bayaran. Tidak seperti tentara setiap negara, didorong oleh patriotisme, bahkan di medan perang mati untuk negara tanpa keluhan. Tentara bayaran benar-benar sekelompok penerima upah, dibayar untuk bekerja, tidak ada uang untuk berhenti adalah prinsip dasar mereka.
Sama seperti karyawan perusahaan, bos bangkrut, tidak ada uang untuk membayar upah, mayoritas karyawan hanya akan mencari pekerjaan baru. Sementara menginstruksikan pengacara untuk mengajukan gugatan kompensasi, kelaparan dengan bos untuk mengatasi kesulitan pada dasarnya tidak ada. Oleh karena itu, 15,000 orang yang ditangkap akan menjadi ujian besar bagi Front Cataclysmic. Jadi, Harman tidak bisa tidak bertanya, Panglima tertinggi, apakah Anda punya solusi sekarang? Joseph berkata dengan ekspresi yang sangat marah, solusi apa lagi yang bisa ada saat ini? Satu-satunya solusi adalah bergegas dan bernegosiasi dengan pasukan pemerintah, dan mencoba segalanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka rela membebaskan rakyat. Harman bertanya lagi, bagaimana jika mereka tidak setuju? Haruskah kita berjuang masuk dan mengeluarkan orang-orang? Kamu gila. Joseph memelototinya dan bertanya, apakah Anda ingin front bencana alam secara terbuka menyatakan perang dengan suatu negara? Kalau begitu, kami akan membuat marah semua negara berdaulat di dunia, dan semua orang akan berpaling dari kami. Jadi, di mana kita akan mendapatkan pijakan? Apakah kita pergi ke Somalia sebagai bajak laut? Jangan lupa, Somalia juga negara berdaulat. Jika kita pergi untuk menyerang negara berdaulat, bahkan jika tentara mereka sendiri tidak dapat mengalahkan kita, PBB akan mengirim pasukan untuk memusnahkan kita. Harman membeku sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika itu masalahnya, maka kita hanya memiliki satu cara tersisa untuk bernegosiasi. Joseph menghela nafas panjang dan berkata, hari ini sudah hari pertama bulan April, hanya tinggal 5 hari lagi sampai festival leluhur keluarga Wei. Berbicara tentang ini, Joseph menambahkan, sejak mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka menangkap orang-orang kami. Saya percaya mereka akan mengikuti jurisprudensi internasional dasar dan mengadakan pengadilan publik terhadap mereka. Begitu sidang umum diadakan, setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan untuk mengikuti proses normal mengumpulkan bukti, memperbaiki bukti, menuntut, dan mengadili. Kalau begitu, tunggu saja sampai aku menyelesaikan keluarga Wade, maka aku akan secara pribadi pergi ke Timur Tengah untuk bernegosiasi dengan mereka. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah memberi kompensasi kepada pihak lain sejumlah uang 1 kali, sehingga mereka dapat membebaskan semua orang. Harman mengangguk, dan mau tidak mau bertanya, Panglima tertinggi, lalu ketika saatnya tiba, apa yang akan kamu lakukan dengan Raja Serigala Bermata Hijau? Dia? Joseph mengatupkan giginya dan berkata dengan suara dingin. Saya akan membawanya kembali ke front bencana dan secara pribadi menginterogasinya di depan semua komandan pertempuran dan jenderal. Menanyakan persis mengapa dia menyerah dan mengapa dia mengkhianati front bencana. Bab 3385. Sama seperti tentara pemerintah menangkap 15,000 elit dari front Cataclysmic dalam satu gerakan, menyebabkan kegemparan besar dalam opini publik internasional. Pesawat concor deramping milik keluarga Wade yang seperti angsa putih mendarat dengan mulus di Bandara Oroz Hill. Ketika pesawat berhenti di ujung landasan, sebuah helikopter sudah lama menunggu di tempat parkir. 2 orang yang dibawa Charlie kembali dari Timur Tengah kali ini sama-sama sangat sensitif. ZNN adalah putra dari keluarga Su, sejak dia menghilang, seluruh keluarga Su, dan bahkan seluruh masyarakat mencari keberadaannya. Begitu berita kemunculannya di tanah air saat ini bocor, pasti akan menimbulkan sensasi besar. Adapun Walter, mungkin tidak banyak orang yang mengenalnya di dalam negeri, tetapi ada terlalu banyak orang di luar negeri yang mengenalnya. Dia adalah salah satu dari 4 komandan pertempuran front Cataclysmic dan sangat dikenal di luar negeri, dan dia memiliki 15,000 orang di bawah komandonya, baru saja ditangkap oleh pasukan pemerintah Suriah, yang membuatnya terkenal dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya Charlie meminta Ishak untuk mengatur helikopter terlebih dahulu, dan segera setelah pesawat mendarat. Dia segera menggunakan helikopter untuk membawa kedua orang ini ke peternakan anjing Orvel, tanpa kontak dari luar selama seluruh proses. Bahkan sebelum kedua orang ini turun dari pesawat, mereka sudah ditutupi dengan tudung hitam tebal untuk memastikan bahwa bahkan dengan sistem kamera pengintai apapun, tidak mungkin untuk menangkap wajah mereka. Selanjutnya, Charlie menyeret keduanya turun dari Concorde dan langsung menaiki helikopter yang sudah lama ditunggu-tunggu. Segera setelah itu, helikopter meninggalkan bandara dengan kecepatan tinggi dan berlari menuju peternakan anjing Orvel. Peternakan anjing Orvel,
Satu demi satu pertarungan renovasi dan perluasan, sekarang skala internal semakin besar, semakin fungsional, dan tingkat kerahasiaan juga semakin tinggi dan tinggi. Setelah helikopter berhenti di apron pusat di dalam peternakan anjing, seluruh celemek itu seperti lift, perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Diikuti oleh deretan besar tirai lipat yang ditarik dari atas, benar-benar menghalangi pintu masuk lift. Mendengar bahwa hari ini Charlie akan membawa 2 tamu untuk menginap selama beberapa hari, Orvel bangun pagi-pagi untuk bersiap dan sekarang menunggu kedatangannya di bagian bawah celemek. Begitu dia melihat Charlie, Orvel segera melangkah maju dan berkata, "Tuan Wade, kamar tamu yang Anda inginkan sudah siap, dan salah satunya ada di sebelah Shoude itu." "Sangat baik." Charlie mengangguk, melepas tas kain hitam di kepala ZNN dan berkata kepada Orvel, "Ini ZNN, kakak laki-laki Shoude, kedua bersaudara itu seharusnya tidak bertemu untuk sementara waktu, mari kita atur keduanya untuk bersatu kembali terlebih dahulu." "Oke, Guru." Orvel segera menyapa orang percaya dan membuka mulutnya dan memerintahkan, "Bawa dia ke 105. "Oke, Guru." Para antek tercinta menjawab dengan hormat, lalu mereka melangkah maju dan menyeret ZNN, dengan tegas memerintahkan, "Ikuti aku, jangan berlama-lama." Orvel kemudian melihat sisi Charlie pada Walter Chen dengan tas kain hitam di atas kepalanya, dan dengan hormat bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, bagaimana dengan yang ini?"